Halo semua, selamat datang di podcast Suka-Suka. Saya Muhammad Ramadhani dan teman saya Yudhilina Rokia. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang dekat banget sama dunia belajar. Kita semua, apalagi buat kalian yang masih sekolah atau kuliah. Ya, kita bakal bahas soal belajar kelompok atau cuma alasan biar bisa nongkrong rame-rame. Nah, daripada debat-debat, yuk langsung kita kupas. Oke, belajar kelompok itu ya sesuai namanya belajar bareng-bareng. Tapi seringkali disalahartikan sebagai ngerjain tugas rame-rame, terus yang kerja cuma satu orang. Ya, itu penyakit klasik. Padahal esensi belajar kelompok itu orang saling membantu, berdiskusi, saling memahami materi, bukan nyontek tugas. Kadang malah lebih mengerti materi kalau dijelaskan teman sendiri daripada dosen atau guru yang ya enggak sih? Betul, karena biasanya gaya bahasanya lebih nyambung dan kita jadi lebih berani nanya. Oke. Nah, kita list yuk berapa manfaat belajar kelompok. Yang pertama, nambah pemahaman. Kalau kita bisa ngajarin materi ke orang lain, tandanya kita udah paham benar. Yang kedua, latihan soft skill kayak komunikasi, kerjasama, bahkan leadership. Nggak sadar belajar kelompok bikin kita terbiasa diskusi dan mengatur waktu. Ketiga, lebih semangat dan nggak gampang mager. Kadang motivasi belajar itu datang dari teman. Kayak yuk belajar bareng, tuh lebih enak daripada yuk belajar sendiri. Ya. Dan yang paling penting bisa bikin kita ngerasa gak sendirian, apalagi kalau ngerjain ujian. Stres rame-rame itu lebih ringan daripada stres sendirian. Ya, oke. Pertanyaannya, gimana biar belajar kelompok itu nggak cuma diajak ngobrolin drama Korea atau mini TikTok? Oke. Tip yang pertama, bikin tujuan jelas. Misalnya hari ini mau bahas soal-soal TK atau ngerjain tugas literasi bab 2, seperti itu. Yang kedua, pilih anggota dan peran. Ada yang jadi moderator, ada yang nyari referensi, ada juga yang bukan soal. Yang ketiga, bagi tugas dan peran. Ada yang menjadi moderator, itu juga seringkali menjadi bahan rebutan. Dan yang terakhir, bisa banget pakai teknologi kayak Google Dokumen, Zoom, atau pakai kuis interaktif kayak kuis biar gak boring. Oke. Belajar kelompok itu bukan solusi satu-satunya, tapi bisa banget jadi alternatif yang menyenangkan buat bantu proses belajar kita. Dan jangan lupa belajar kelompok juga ngajarin kita buat gak egois, bisa kerja tim dan siap untuk dunia nyata yang gak bisa berjalan sendirian. Kalau kamu punya pengalaman belajar kelompok, punya pengalaman yang seru, aneh, atau inspirasi, share dong kita lewat media sosial atau email podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa ajak teman kamu untuk dengerin juga, siapa tahu mereka calon teman belajar kelompok kamu berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semangat belajar. Semangat belajar. Kita Berapa menit sih? Berapa menit?